Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu pada hari ini, hari yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru, anugerah yang baru kau berikan kepada kami Yesus, untuk kami bisa mengucap syukur untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk setiap pengalaman yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, yang menjadikan kami masih berada di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing pada hari ini, pada saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk mensyukuri semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami, untuk mengingat-ingat semua belas kasihan yang telah Kau berikan kepada kami, dan kesempatan bagi kami Yesus untuk memohon ampunan untuk setiap hal yang pernah kami lakukan yang mendukakan hati-Mu Yesus, dan kesempatan bagi kami untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu, untuk menjadi kepanjangan tangan bagi-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Yesus untuk renungan hari ini Tuhan, sentuh hati, jiwa, roh hati kami Tuhan, untuk Kau bukakan Tuhan pintu-pintu dalam hati kami, dalam jiwa, dalam roh kami, agar hikmat-hikmat-Mu mengalir Tuhan, agar setiap perkataan-Mu Tuhan dapat masuk dalam hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh, kuat, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kami juga berdoa Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami Yesus, dan biarlah para malaikat-Mu Tuhan melindungi kami Tuhan, membentengi kami Tuhan, menyertai kami selalu dari saat ini sampai kesudahannya Yesus, sampai kesudahannya, sampai kami bertemu denganmu. Dan kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu Yesus. Beracaralah Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berada, bernyata bagi kami. Terima kasih Kau berkenan kepada kami, dan terima kasih pernyataan-Mu yang benar-benar nyata, yang telah kami dengar sendiri Tuhan, Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kita memerlukan Tuhan. Kita harus sadar itu. Kita memerlukan Tuhan. Tuhan bahkan mengingatkan dirinya sendiri, bahwa Tuhan ingat bahwa kita ini debu, dan kita butuh pertolongan Tuhan. Itu Tuhan sendiri mengingatkan dirinya sendiri. Jadi penting bagi kita untuk bergantung kepada Tuhan. Jangan ada kesombongan, lagi sombong rohani, arogansi rohani, yang benar-benar terbukti, yang kita baca berulang-ulang. Ahli Taurat dan ahli Farisi hanya jadi batu sandungan, bahkan memprovokator hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk umat manusia diputar balik waktu itu oleh ahli Taurat dan ahli Farisi ya. Ketika Tuhan menyembuhkan orang Israel, berkata, ini belum pernah kita lihat di Israel, tapi orang Farisi dan ahli Taurat
dengan arogannya berbelok. Ini karena setan, karena ada penghulu setan. Jadi ini ada pekerjaan setan. Jangan sampai kita menjadi ahli Taurat zaman sekarang. Kita tahu kan nasib dari ahli Taurat, ahli Farisi. Akhirnya tidak dipakai Tuhan, hanya jadi batu sandungan saja. Sepintar apapun, seahli apapun dalam hal yang Tuhan ceritakan ini ya, tapi akhirnya tidak dipakai sama Tuhan karena hanya jadi batu sandungan, karena merasa lebih tahu kitab Taurat ya. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan selalu dicari sisi negatif. Benar-benar hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan benar-benar di mata ahli Taurat sama ahli Farisi itu tidak ada harganya. Tuhan itu selalu dicari kesalahannya, walaupun mujizat di depan mata sudah terjadi di depan mereka tetap menutup mata, menutup hati. Itu karena apa? Kesombongan, arogansi, sombong rohani. Amin ya. Kita akan baca di Matius 11. Judul perikopnya ajakan juru selamat. Ini di Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Ini Lukas juga mencatat. Kalau di Lukas ditulis di pasal 10, judulnya ucapan syukur dan bahagia. Ini ucapan syukur dan bahagia dari Tuhan ya. Dan kalau di Matius ditulis di ajakan juru selamat, ditulis begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur, Tuhan Yesus bersyukur, kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di mata dunia saat itu kan murid-murid Tuhan Yesus juga orang-orang kecil ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, ini Tuhan Yesus ya yang bilang, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini kita akan baca di Lukas. Di sini judul perikopnya ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus bergembira saat itu. Ditulis di Lukas seperti itu. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.
Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya." Amin ya. Jadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, banyak nabi dan raja pada zaman perjanjian lama. Banyak nabi Yeremia, Raja Daud, Raja Salomo, orang-orang pandai, orang-orang bijak yang saat itu sudah banyak mendengar ini nubuatan ini. Ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini ucapan syukur Tuhan Yesus. Kita akan ini ya, kita terima ini sebagai ucapan terima kasih ya, ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena ini kita bisa ini ya, membaca ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Kita akan coba ulas ya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku, semua sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan, dan orang-orang yang Tuhan Yesus perkenankan untuk mengenal Tuhan Yesus. Berkat bagi murid-murid Tuhan Yesus ya, bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena yang Tuhan katakan, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hanya kepada orang-orang tertentu Tuhan berkenan menyatakannya. Ini ucapan bahagia daripada Tuhan ya, karena Tuhan sudah diutus oleh Bapa ya. Itu Tuhan juga bersyukur di sini dinyatakan seperti itu. Dan Tuhan Yesus di Lukas berkata kepada muridnya, ini benar-benar membuat hati kita tenang ya. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, ini tidak ditulis di Matius ya, di sini, tapi ditulis oleh Lukas. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu, berbahagialah mata kamu, karena melihat apa yang kamu lihat. Karena banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Banyak nubuatan yang sudah Allah nyatakan ya kepada para nabinya, kepada Abraham, tapi murid Tuhan Yesus benar-benar diberkati karena menyaksikan sendiri
segala nubuatan yang dinyatakan Nabi Yeremia atau nabi-nabi sebelumnya tergenapi dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kau lihat, dan telinga yang mendengar apa yang kau dengar. Dan ini yang tidak ditulis di Lukas, perkataan yang benar-benar menenangkan kita. Wajib kita ceritakan ke banyak orang. Marilah kepadaku, Tuhan sendiri yang bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya imani itu, Tuhan Yesus saya akan memberikan kelegaan pada saya. Karena siapapun yang tidak memberikan kelegaan itu bukan dari Tuhan Yesus, apapun alasannya itu. Dan kita wajib melakukan apa yang menjadi apa yang disukai Tuhan kan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita menjadi siapapun ya, mungkin saat kita diterpa masalah atau apa kayak gitu, kita mungkin tidak menjadi seperti apa yang Tuhan mau ya, lemah lembut atau rendah hati kayak gitu. Tapi kita wajib seperti yang kemarin kita ini ya, wajib meletakkan kita di tengah-tengah orang yang bisa membuat kita lembut dan rendah hati. Cari tempat itu sampai dapat. Mungkin kalau di zaman sekarang kan banyak teman curhat atau apa ya. Kalau teman kita ada masalah, kita mungkin bisa jadi tempat untuk berbicara ya, walaupun belum bisa memberikan solusi yang tepat atau apa karena terhalang ekonomi atau terhalang apa ya. Tapi kita bisa menjadi tempat ini ya, melegakan hati teman-teman, itu contohnya. Tapi kalau kita punya kekuasaan lebih atau punya kemampuan lebih, itu puji Tuhan lagi, karena akan memberikan solusi yang lebih tepat lagi, akan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran ya. Seperti yang Tuhan lakukan, Tuhan menyembuhkan, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Tuhan kita. Tuhan itu Tuhan yang memberikan kelegaan, yang memberikan jalan keluar. Pikulahku ya kumpasang dan belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Tuhan yang benar-benar nyata, yang benar-benar berbicara. Itu Tuhan kita. Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan ketenangan. Kalau selain daripada itu, kalau kita melakukan hal yang bukan daripada itu, berarti kita bukan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang memberikan kelegaan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan hal yang berkat ya. Yang memberikan benar-benar sukacita dalam hidup kita. Itu Tuhan kita. Kalau kita tidak bisa menjadi seperti itu, berarti kita belum ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan itu yang memberikan ketenangan, memberikan jalan keluar, memperlancar hidup manusia dengan korban untuk manusia, mempermudah jalan manusia, karena dengan percaya mengucapkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, itu jalan, dan manusia mau bayar harga sampai kesudahannya waktu kita selesai di dunia. Itu Tuhan kita. Tuhan yang memberi kelegaan, yang memberikan ketenangan jiwa. Kalau kita belum jadi orang seperti itu, berarti belum ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Kalau kita masih menghakimi, kalau kita masih menjadi yang berseberangan dengan Tuhan Yesus, walaupun kita bergelar pendeta pun, bergelar pelayan Tuhan pun, itu kita tidak bisa sebut Kristen ya. Kristen pun cuma KTP. Karena Tuhan itu ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberikan kelegaan, yang memberikan ketenangan, seperti itu. Ya, seperti itulah Tuhan kita.
Tuhan adalah sesosok yang memberikan ketenangan, kelegaan bagi umat manusia. Jadi kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, tapi hanya memberikan penghakiman kepada orang tanpa memberikan solusi, tapi hanya menyerang saja, terus tanpa memberikan jalan keluar, setelah itu tidak pernah memberi kelegaan, hanya memberikan kecewa, itu pasti bukan dari Tuhan Yesus. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang akan memberikan kelegaan, akan memberikan ketenangan. Itu Tuhan kita. Kalau selain daripada itu, saya percaya bukan dari Tuhan. Walaupun bergelar pendeta pun, walaupun bergelar pelayan Tuhan pun, kalau tidak memberikan itu, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Atau keadaan hatinya saat itu bukan daripada Tuhan. Mungkin ada karena sesuatu dari hal sesuatu lain hal ya, ada kepentingan lain atau apa kayak gitu. Tapi saya pastikan bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang seperti itu, yang memberikan kelegaan, yang memberikan ketenangan pada umat manusia. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita mengaku murid Tuhan tapi tidak melakukan hal yang seperti itu, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Saya percaya itu bukan dari Tuhan. Hatinya saat itu pasti ada kepentingan lain atau hal-hal lainnya yang bukan dari Tuhan. Dimana pertobatan pasti ada ya. Selain daripada menyangkal Roh Kudus ya. Kalau menyangkal Roh Kudus itu urusan Tuhan Yesus ya. Kita tidak bisa masuk ke ranah itu ya. Itu ranah hubungannya Roh Kudus ya. Karena Tuhan berkata menyangkal Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Tapi selain daripada itu pasti ada pertobatan. Bisa bertobat. Jadi jangan ada kesombongan, jangan ada angkuh rohani. Karena kita berhadapan dengan Tuhan yang seperti ini. Tuhan berkata, Tuhan itu akan berikan kelegaan, berikan ketenangan. Itulah Tuhan. Amin ya. Amin. Ini benar-benar menguatkan kita ya. Ini tugas kita. Kalau kita berkata mau serupa dengan Tuhan Yesus, yang pertama kita lakukan apa? Serupa itu seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan pada orang-orang sekitar kita, akan memberikan ketenangan pada orang-orang sekitar kita. Itu pasti ada kelemah lembutan, ada kerendah hatian, karena ada yang harus dimatikan ya, dengan memberikan ketenangan, memberikan kelegaan pada orang lain. Kita senang orang lihat bersuka cita, orang lain bersuka cita, kita gembira. Ada orang diberkati, kita juga bersuka cita. Tidak mungkin kan ada orang yang ingin melihat orang lain susah, terus hanya memberikan kekecewaan saja, itu dari Tuhan kan tidak mungkin. Kalaupun kita mengalaminya saat ini, pastikan diri kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan kepada kita. Pastikan itu. Karena pasti tidak akan diterima Tuhan. Karena sudah merusak ini ya anak-anaknya. Kalau kita bilang kita murid Tuhan, coba cek dalam hati kita. Ini sebenarnya hal yang ini ya, hal yang sering dibahas mungkin ya, tapi ini coba kita cek apakah kita sudah melakukannya, apakah kita sudah terbukti melakukannya di tempat kerja, di orang-orang sekitar kita, atau kita hanya jadi provokator yang suka manasin, yang suka mengambil keuntungan pada di diri orang lain, atau suka memanfaatkan. Itu coba kita cek diri kita, apakah kita sudah serupa Tuhan Yesus atau tidak. Karena itu Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberikan kelegaan dan ketenangan. Amin ya. Ini benar-benar pelajaran bagi kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Itu ya satu paket, memberikan ketenangan dan kelegaan. Kita mempermudah urusan orang ya. Tuhan juga
menjadi jalan keluar kan untuk ke surga lewatnya Tuhan Yesus. Tuhan sudah ngasih tahu itu. Tuhan mempermudah kita, cuma kita mau bayar harga atau enggak kayak gitu. Percaya kepada Tuhan dan bayar harga untuk mengikut Tuhan. Tuhan juga mau mati untuk menebus agar antara Bapak dan kita tuh ada yang menghubungkan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperlancar hubungan kita dengan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus tuh menaruh Roh Kudusnya di hati kita. Kita harus sadar itu. Jadi coba cek kalau kita mengaku Kristen, mengaku orang yang sayang Tuhan, coba cek apa yang kita lakukan kepada orang-orang. Motivasi kita, kepentingan kita, apakah kepada Tuhan atau kepada dunia. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberikan kelegaan dan ketenangan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tuntunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu ini Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kau Tuhan kami yang hidup, yang sudah bicara kepada kami, kepada saya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan ketenangan bagi kami Tuhan. Kami percaya itu. Dan izinkan kami menemukan orang-orang seperti itu Tuhan, yang memberikan kelegaan dan ketenangan bagi umat manusia Tuhan. Ajarkan kami menjadi seperti Kau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap perkataanmu hari ini Tuhan. Biarlah bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat, menjadi berkat surgawi dan berkat duniawi Tuhan bagi kami dan orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Terima kasih untuk perkenananmu, pernyataanmu kepada kami yang benar-benar sebegitu nyatanya Tuhan, sehingga tidak bisa kami sangkal Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini sampai kesudahannya hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.